Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jason Rizky Taboyas SEMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dengan jabatan fungsional saya adalah lektor. Saya memiliki konsentrasi di bidang ilmu yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen motivasi. Sesuai dengan kurikulum yang sudah mengacu pada OBE, yaitu Outcome Based Education, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, dilanjut dengan UTS dan UAS. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student center learning, yaitu menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, mengajak mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan menekankan pada HOTS, yaitu higher thinking order skill, dan mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran secara mandiri. Sedangkan model pembelajarannya, kami menggunakan model problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berorientasi pada masalah, mengembangkan dan menyajikan solusi serta analisis dan evaluasi dalam proses pemecahan masalah. Dalam pembelajaran ini, evaluasi perkuliahan yang saya lakukan itu melalui tugas 1, tugas 2, UTS dan juga UAS. Referensi utama yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, saya menggunakan buku dari Adele Time tahun 2000, yaitu Motivational of Personnel judulnya. Yang kedua, buku dari Herzberg Frederick tahun 2017, judulnya adalah The Motivation to Work. Serta saya juga menggunakan referensi pendukung, yaitu adalah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama rekan sejawat dosen. Sesuai dengan CPL mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan. Maka di dalam mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang beberapa hal, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep teori motivasi klasik dan kontemporer secara kritis serta mengaitkannya dengan praktek manajemen dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja individu dan kelompok organisasi secara sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan motivasi kerja dan merumuskan solusi berbasis teori manajemen motivasi secara kritis dan berbasis data. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi peningkatan motivasi kerja yang efektif dan aplikatif sesuai konteks organisasi dan dinamika bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkomunikasikan konsep, analisis, dan solusi terkait motivasi kerja secara lisan dengan jelas, sistematis, dan juga profesional. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun laporan atau tulisan ilmiah terkait permasalahan dan solusi motivasi kerja secara tertulis dengan struktur yang baik dan bahasa akademik. Yang terakhir, mahasiswa mampu berkolaborasi dan berdiskusi secara efektif dalam tim untuk menyelesaikan kasus motivasi organisasi dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Nah, demikian video pengantar atau pembukaan terkait mata kuliah motivasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkap dan detailnya, mari kita simak pembelajaran di kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kuliah pada sore hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran agar kuliah pada sore hari ini bisa membawa kebaikan dan tentu saja kita mendapat berkah manfaat ilmu dari apa yang kita pelajari hari ini. Ala dunia al-fatihah. Doa selesai. Nah, teman-teman sebelum kita memulai kuliah
ke-12 hari ini saya mau absen terlebih dahulu ya. Silakan nanti angkat tangan. Vita hadir. Mbak Rinki, oke. Mbak Dewi hadir. Oke, lengkap semuanya untuk mahasiswa pada pertemuan mata kuliah hari ini. Nah, teman-teman kita langsung masuk ke perkuliahan hari ini. Ya, sebelum kita masuk, ayo kita review dulu pertemuan minggu lalu. Jadi supaya teman-teman ini mengingat kembali apa yang kita pelajari pada pada pertemuan lalu sebelum kita nanti masuk pertemuan hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Saya Oke, Pak. Ya, silakan Pak Ardi. terkait minggu lalu yaitu tentang materi motivasi individu, di mana pengertian dari motivasi ada alasan mengapa seseorang mau melakukan sesuatu, Pak. Untuk contohnya sederhana, ada dua mahasiswa dapat tugas, sama-sama mendapatkan tugas. Contoh mahasiswa A, dia ingin mengerjakan karena ingin memahami dan memperbaiki kompetensinya, di mana dia dalam hal ini dalam kategori motivasi intrinsik. Yang kedua, contoh sederhana, mahasiswa B mengerjakan karena hanya ingin mendapatkan nilai A. Dengan motivasi ekstrintik, di mana keduanya adalah sebuah motivasi, tetapi sumber motivasinya berbeda, Pak. Demikian yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, kita kasih plot dulu Pak Ardi. Ini salah satu mahasiswa yang memang harus bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi pertemuan sebelumnya dicatat ya, sehingga enak ketika kita belajar atau mereview perkuliahan tinggal baca materinya. Ya, jadi minggu lalu yang kita bahas adalah motivasi apa tadi? Motivasi individu ya. Ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, artinya begini teman-teman, di dalam motivasi individu, ya, setiap orang itu akan memiliki motivasinya masing-masing. Termasuk di sini, di ruang kelas ini, ya, teman-teman tentu punya motivasi yang berbeda-beda ada di sini. Sebelum kita masuk ke pertemuan minggu ini, ya, saya tanya, ada yang sudah mempelajari apa yang kita bahas pada minggu ini? Izin Pak. Oh iya, Mbak Dewi sudah belajar? Sedikit. Oke, apa kira-kira yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, kalau yang pertemuan sebelumnya kan kita membahas motivasi individu. Kalau yang pertemuan ini kita membahas motivasi dalam. Nah, yang saya pelajari secara mandiri itu ada beberapa hal yang bisa meningkatkan motivasi dalam tim. Seperti yang pertama, kepemimpinan yang efektif, dari tergantung pemimpinnya. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian ada juga tentang pemberian apresiasi atau sistem penghargaan yang sifatnya itu objektif. Dan kemudian ada pembagian beban kerja yang sesuai, misalkan sesuai dalam kapasitasnya, kemudian waktunya juga tidak terlalu banyak, kemudian tergantung kompetennya. Mungkin itu saja Pak. Oke, nah kita nanti plot teman-teman. Nah, jadi teman-teman, memang model pembelajaran kita ini kan student centered learning, bukan lagi teacher centered learning. Jadi harapannya mahasiswa ini juga aktif, ya, berpartisipasi dalam perkuliahan dan melakukan pembelajaran mandiri sebelum pembelajaran di kelas dilakukan. Ya, tadi contohnya Mbak Dewi, sebelum perkuliahan dimulai, Mbak Dewi sudah membaca apa yang dipelajari pada hari ini. Nah, hari ini benar yang disampaikan Mbak Dewi, kita ini akan membahas lanjutan dari motivasi individu, yaitu apa tadi Mbak Dewi, motivasi? Motivasi dalam tim. Nah, motivasi dalam tim. Jadi pengertian motivasi dalam tim, ya, merupakan dorongan yang diberikan kepada anggota kelompok agar mampu bekerja bersama dan mencapai tujuan yang ditetapkan, ya, baik dari tujuan instansi, tujuan organisasi, ya, atau tujuan dari perusahaan. Nah, teman-teman, kenapa kok
motivasi tim ini penting? Yang pertama, motivasi tim ini membuat lingkungan kerja lebih positif. Ya, kerjasama bisa lebih terbentuk. Dan yang ketiga adalah target lebih mudah tercapai. Ya, jadi ibaratnya di dalam suatu perusahaan, ya perusahaan ini mengharapkan yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dibentuk dari kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini dibentuk dari semangat bersama-sama, semangat yang sama. Nah, semangat yang sama ini dasarnya adalah satu, motivasi. Ya, tentu teman-teman juga paham di dalam tim, ya, tim itu kan sebutan untuk lebih dari satu orang, yang bisa 2, 3, 4 atau 5. Artinya ada karakter berbeda yang harus bisa dimotivasi secara bersama-sama. Itu salah satu tugas pimpinan atau sebagai leader di dalam tim, bagaimana dia bisa menggabungkan berbagai macam karakter yang ada dalam timnya dan bisa memberikan motivasi dalam bentuk yang menyesuaikan itu tadi. Ya, misalnya contohnya seperti ini dalam tim. Ya, kita ini tim sales, ya, tim marketing. Ya, tim saya ada Pak Rifki, ya, ada Mas Zakaria. Ya, ada 2 orang. Ya. Yang satu ini adalah tipe kalau dia dimarahin, dia akan lebih semangat. Ya, kalau Pak Rifki ini, ketika dia ditegur, dia akan lebih semangat. Sementara Mas Zakaria ini, dia tipe orang yang kalau dimarahin dia tambah down. Ya, artinya kalau dimarahin ya, dia motivasinya tambah down. Ya, nah itu treatment yang berbeda. Seorang leader harus tahu. Nah, kalau sama Pak Rizky harus tegas, Pak, Bapak kalau jualan, Bapak yang benar. Artinya kalau mau prospek klien, Bapak harus pelajari betul backgroundnya seperti apa. Nah, secara tegas. Nah, tapi kalau dengan Mas Zakaria, ya saya sebagai pemimpinnya, saya akan ajak treatmentnya beda. Ya, saya akan ngajak ngomong secara personal, saya ajak mungkin ngopi atau nongkrong. Ya, nah baru di situ saya akan masukkan insight. Ya, nggak bisa secara eksplisit seperti ke Pak Rifki gitu ya, tegas harus sehingga mudah dipahami kalau itu dengan ini dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu salah satu hal yang membuat atau menjadi salah satu tantangan di dalam memotivasi sebuah tim, ya, sebuah kelompok. Nah, tim yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, produktif, dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, motivasi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Nah, kita ngomong konteks motivasi di dalam perusahaan. Ya, saat ini ada strategi motivasi namanya salah satunya adalah reward. Ya, siapa di sini yang nggak suka dapat reward? Suka semua? Suka ya. Semisal teman-teman kan kerja di perusahaan, semisal perusahaan menerapkan sistem reward yang adil, yang objektif, ya tentu teman-teman akan termotivasi atau enggak? Iya. Kan lebih termotivasi lah. Di sini itu kita akan juga membahas strategi motivasi reward. Ya, yang pertama tentu bonus dan juga insentif. Ya, khususnya kalau kita mau bonus dan insentif ini biasanya paling banyak didapat oleh tim sales. Ketika dia achieve dari target yang telah diberikan, maka dia akan dapat bonus. Ya, kalau divisi lain back office, warehouse, biasanya itu acaranya adalah KPI atau Key Performance Indicator. Yang kedua, itu bisa melalui promosi jabatan. Ya, ada teman saya, ya, yang dia itu sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ya, dia bekerja lebih dari 10 tahun. Ya, kinerjanya bagus. Dia itu bahkan 10 tahun itu dia menghitung, dia tidak masuk kerja itu hanya 4 kali pada waktu itu. Nah, tapi setelah 10 tahun dia sadar, saya sudah mengabdi di sini 10 tahun, tapi gaji aja naik enggak, ya promosi jabatan aja apalagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Turun motivasinya. Itu dibuktikan dengan apa? Dia ngomong gini ke saya, jadi pokoknya saya kerja masuk, datang, lakukan pekerjaan, pulang. Udah. Iya, Pak itu salah enggak salah gitu. Tapi yang dinamakan orang bekerja baik adalah
dia datang, dia bekerja, dia akan selalu memikirkan gimana perusahaan ini caranya biar bisa maju, gimana dia bekerja lebih dari porsinya. Apalagi saya dulu pernah berpengalaman di perusahaan Jepang ya, itu tuntutannya luar biasa. Kita nggak boleh dituntut untuk bekerja normatif, ya artinya kerja datang pulang nggak. Tapi kita dituntut bagaimana bekerja ya dan memberikan sesuatu. Ketika memberikan sesuatu itu ribetnya luar biasa. Nah, ini yang penting juga ya, strategi motivasi komunikasi efektif. Ya. Kenapa kok komunikasi efektif? Ya, komunikasi efektif ini ya bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di dalam tim dan bisa membuat hubungan lebih harmonis. Nah, ini salah satu yang menjadi hal yang perlu diingat atau perlu diperhatikan di dalam sebuah tim. Ya, artinya kita harus menyampaikan komunikasi yang efektif di dalam sebuah tim. Itu ya, apalagi bagi seorang pemimpin atau bagi seorang leader, bagaimana membentuk komunikasi yang efektif, komunikasi yang persuasif. Gitu. Ya, ini juga pernah saya alami ketika di perusahaan Jepang itu konsep komunikasinya bagus. Ya, dia menyebutnya sebagai Burenso. Ya, ini komunikasi efektif. Yang diberlakukan budaya ini sudah masuk budaya pada saat itu. Artinya apa? Burenso ini ya mengajarkan kita yang pertama tentang komunikasi efektif tanpa diminta pimpinan. Ya, katakanlah kita deadline 7 hari. Ya, hari ketiga biasanya pimpinan nggak akan tanya sebelum deadline itu deadlock atau sesuai deadline ini. Ya, jarang sekali saya nemuin leader, tapi leader yang bagus dia akan ngecek proses by prosesnya. Ya, tapi kita sebagai seorang tim ya atau sebagai seorang bawahannya ya kita harus punya inisiatif. Pada hari ketiga, Pak, mohon maaf saya mau izin menyampaikan deadline yang dari proyek yang Bapak berikan, deadline-nya seperti ini. Ya, problemnya seperti ini. Dan kalau misalnya ada masalah dan kamu tahu solusinya, sampaikan. Saya rencana akan solusinya seperti ini, Pak. 1, 2, 3. Menurut Bapak bagaimana? Nah, ketika kalian punya kemampuan seperti itu, pemimpinanmu akan senang sekali. Karena ini punya inisiatif ya. Itu yang akan terpikirkan. Ya, jadi ketika kita nanti ada promosi jabatan, ya ke depannya atau kenaikan gaji, bukan lagi karena orang ngiranya, oh anak ini penjilat, biasanya kan gitu ya. Oh anak ini bermuka dua, ngatok ke atasan. Ya, tapi atasan punya pengukuran yang ideal, pengukuran objektif terhadap kinerja real kita. Dia tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Terus di dalam Burenso ini kita berupaya menyajikan hasil atau standar pekerjaan itu melebihi dari standar yang sudah diberikan. Misalnya kayak tadi, deadline 2 jam harus selesai. Ya, baik Pak, saya usahakan 1 jam selesai. Nah, ternyata kamu berhasil membuktikan 1 jam selesai. Oh, dia akan tertarik sekali. Selesai 1 jam. Dan ketika itu kamu lakukan secara konsisten, berulang, itu yang akan membuat poin plus di diri kita, di mata pimpinan. Nah, itu cara membranding diri. Kalau saya pribadi gitu ya. Saya dulu menerapkan ini sebelum saya tahu konsep ini. Ya, jadi waktu dulu sebelum pengangkatan sebagai kepala gudang ada 3. Ya, saya dan lagi lulusan dari UNER sama lulusan dari UGM. Wah, luar biasa. Luar biasa. Maksudnya secara background ya. Saya pada waktu itu dari universitas yang bukan negeri. Ya, sama seperti kita. Tapi pertama saya, waduh, bisa nggak ya? Kan ada ketika promosi jabatan pada perusahaan itu ditawarkan, siapa yang mau gitu melalui email. Kita coba daftar. Saya ingat saya pada waktu itu 3. Dan ada yang lulusan bahasa Inggris dari UNER itu kemampuan soft skill lainnya itu dia hard skill lainnya itu dia bisa coding, pakai VBA, jadi bisa bikin aplikasi. Padahal lulusan bahasa Inggris dia. Ya, terus yang UGM itu dari pertanian, tapi dia punya skill presentasi yang bagus. Bikin PowerPoint-nya luar biasa jago. Nah, akhirnya setelah tes, alhamdulillah saya yang lolos. Nah, saya tanya waktu itu saya sudah keterima, saya tanya sama akhirnya kenapa? Ini salah satunya hal kelebihan kamu adalah komunikasi efektif. Itu yang dinilai oleh pimpinan, yang menjadi poin plusnya. Karena 60% itu bobotnya dari
pimpinan, 40% dari hasil tes. Oh, ternyata ini signifikan sekali. Faktor yang mempengaruhi motivasi di dalam tim itu kalau dari beberapa penelitian yang saya lakukan, ya, itu faktornya terbesar itu ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang tepat mempengaruhi semangat tim. Ini suatu saat teman-teman adalah calon pemimpin masa depan di perusahaan, di organisasi, ya di instansi pendidikan dan sebagainya. Saya yakin teman-teman akan menjadi pemimpin. Ya, kalau menurut teorinya Maxwell di Pinnacle Leadership, ya pemimpin yang baik itu adalah sebagai teladan. Ya, di atasnya lagi, setelah menjadi teladan, pemimpin yang baik adalah ketika dia bisa menciptakan pemimpin baru yang lebih baik, yang setara dengan dia atau bahkan lebih baik. Nah, itu Maxwell menyampaikan seperti itu. Pemimpin puncak itu seperti itu, bisa menjadi teladan dan dia bisa menciptakan atau menelurkan pemimpin baru yang setara dengan dia atau bahkan lebih baik. Ya, karena pada zaman sekarang itu banyak ya yang saya lihat pemimpin itu pada takut bawahannya lebih pintar daripada dia takut. Ketika anak timnya, Pak saya punya gini, punya gagasan seperti ini, alah nggak usah lah. Padahal dia tahu sebenarnya ini masuk ya. Takutnya kalau dia memberi ruang anak buahnya untuk mengerjakan itu, ya timnya akan dapat spotlight dari atasannya lagi. Nah itu kadang banyak fenomena terjadi. Ada yang pernah mengalami fenomena kayak gitu teman-teman? Iya, Pak. Pernah ya? Ditampung dulu. Ditampung dulu. Ya alasannya nanti gitu. Ya. Tapi nanti feedbacknya lama ya. Ya, Nah, itu. saja. Oke. Terus apa yang saya lakukan Pak? Gak apa-apa, tetap aja terus. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Jangan sampai kita nanti mengurangi itu. Terus gak usah percuma gak didengerin gitu. Enggak. Karena ketika kita membiasakan ya, pola seperti itu akan menjadi habit kita. Setelah nanti kita pindah ke perusahaan lain, budaya itu atau kebiasaan itu nggak akan hilang. Ya, itu yang kedua adalah lingkungan kerja yang nyaman. Ya, siapa yang setuju lingkungan kerja membuat kita termotivasi? Setuju semua ya, sepakat ya. Artinya lingkungan yang enak, lingkungan ini tidak hanya kita ngomong ASEAN ya tempatnya, ya, dingin ya, mejanya enak enggaknya itu ya teman-teman. Lingkungan itu apabila antara Mas Rifki dengan Mbak Bila itu punya komunikasi yang enak, nggak saling bermusuhan, nggak saling menjatuhkan, nggak saling iri-irian satu sama lainnya, ya, nggak saling memfitnah. Itu juga termasuk lingkungan kerja yang enak. Ya. Terus lingkungan kerja yang kondusif artinya apa? Misalnya kayak Pak Rifki, dia ini berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, tapi ada karyawan lain itu yang punya crab mentality. Artinya apa? Kalau crab mentality ini analoginya, ya, ini namanya crab mentality ya. Kalau kepiting ya dimasukkan dalam satu keranjang, ya, ada satu yang mau naik ke atas itu digandoli sama yang lain, suruh turun. Dan sama, kalau di perusahaan analoginya ketika kita ingin berkembang. Nah, ada orang Islam sih, kamu kayak gitu, enggak bakal gaji podo wae, gaji akan sama saja gitu ya. Nah itu banyak sekali orang yang senang gembosi atau orang yang akan berperan sebagai crab mentality ini di dalam perusahaan. Yang ketiga sistem penghargaan, ya tentu harus ada reward yang jelas. Reward tidak hanya berbentuk gaji, bonus dan lain sebagainya. Reward bisa berbentuk pujian, bisa berbentuk ucapan selamat. Ya, misalnya kayak reward contoh sederhana seperti ini. Misalnya kita berhasil mengerjakan satu project, ya puji aja, ya, bagus hasilnya, makasih ya, gitu. Itu bagi yang menerima itu sudah senangnya luar biasa. Ya, itu teman-teman nanti harus bisa juga seperti itu. Yang ketiga adalah beban kerja. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, beban kerja atau workload yang seimbang itu ternyata juga membuat orang di dalam tim itu termotivasi. Artinya dia punya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaannya. Saya punya studi kasus karena perkuliahan kita ini menggunakan metode problem based learning. Jadi bagaimana teman-teman saya ajak untuk berpikir kritis tentang problem yang ada apa yang saya berikan ini. Jadi
PT Maju Bersama memiliki 60 karyawan. Ya, dalam 6 bulan terakhir ini ada penurunan. Yang pertama, tingkat keterlambatan meningkat 35%, penyelesaian pekerjaan sering melewati tenggat waktu, karyawan kurang aktif, tingkat pengunduran diri atau turnover-nya naik. Ya, dan yang terakhir, banyak karyawan yang merasa pekerjaannya monoton atau kurang memberikan kesempatan berkembang. Nah, di perusahaan itu dia memberikan gaji yang sesuai atau gaji yang kompetitif, ada bonus ya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, namun ternyata yang terjadi adalah semangat kerja karyawannya terus menurun dalam 6 bulan ini. Kita analogi ya, saya adalah seorang manajernya. Jika teman-teman ini menjadi seorang manajer ya pada perusahaan tersebut, ya, yang pertama saya minta bagaimana kamu menganalisis penyebab terjadinya rendahnya motivasi individu dan bagaimana kamu merancang sistem reward yang efektif untuk meningkatkan motivasi. Artinya sistem rewardmu ini bisa meningkatkan motivasi yang lebih baik lagi. Oke, coba siapa ada yang katakan? Saya, Pak. Oke, silakan mungkin boleh maju di sini biar diceritakan ke teman-temannya. Oke, ceritakan namamu, sampaikan namamu siapa, terus kira-kira menurut pandanganmu apa yang akan kamu lakukan? Ya. Baik, saya Tala Madania, izin menjawab Pak. Jika saya ditunjuk sebagai manajer, saya akan menganalisis penyebab rendahnya motivasi individu itu. Salah satu contohnya itu dari kayak kasus penghargaan, kurangnya penghargaan dan pengakuan atas kinerja. Lalu pada rancangan sistem reward yang efektif, saya akan menyediakan insentif berbasis kinerja dan pencapaian target. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih, kita kasih applause dulu. Terima kasih Mbak Tita ya. Ini yang perlu diapresiasi juga, dia berani ketika ada pertanyaan langsung jawab dan menjawab di depan pun dengan tenang dan juga benar. Ya, nah jadi itu ya yang disampaikan oleh Mbak Vita. Oke, mungkin nanti untuk teman-teman lainnya ya terkait pertanyaan ini silakan nanti ditulis di kertas, bisa dikumpulkan ke saya setelah mata kuliah ini selesai dengan pertanyaan sama, jawaban masing-masing nanti bisa dan teman-teman, jadi kesimpulannya pada materi hari ini adalah motivasi sangat penting untuk meningkatkan semangat kerja, ya, kerjasama dan juga produktivitas organisasi. Tim yang termotivasi dengan baik mampu mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Ya, oke, itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Kita nanti jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan silakan teman-teman untuk mempelajari dulu sebelum kita nanti belajar di minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa wal-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa nanti pulang hati-hati biar bisa selamat dan berkumpul dengan keluarga. Saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam